warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada tugas tambahan dari digitalisasi pembelajaran, yaitu diseminasi tentang pembelajaran digital. Setelah saya memaparkan beberapa materi, pastinya tentang digitalisasi pembelajaran. Digitalisasi pembelajaran itu merupakan sebuah pembelajaran yang berkolaborasi dengan HP ataupun dunia online untuk pembelajaran agar lebih mudah dan lebih bisa berinteraksi dengan siswa kapanpun dan dimanapun. Nah, dalam kegiatan ini pastinya ada kendala dan kekurangan dan kelebihannya. Di antaranya kelebihannya adalah siswa mampu mendapatkan pembelajaran tidak hanya dari guru tetapi dari sumber-sumber lain juga. Dan untuk pembelajaran digitalisasi ini kita perlu adanya kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua untuk mengawasi anak-anaknya. Ini juga dalam rangka pengalihan terhadap kecanduan HP. Jadi HP itu bisa digunakan sebagai alat yang positif untuk kegiatan siswa, tidak hanya bermain game saja ataupun nonton video-video yang kurang bermanfaat, bisa dialihkan ke kegiatan pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran digitalisasi ini, kita biasanya sering menggunakan Google Class. Di situ kita bisa mengeksplor dari pihak gurunya agar siswa bisa ikut serta dalam kegiatan pembelajaran secara online. Nah, berhubung untuk kelas rendah perlu adanya bantuan dari orang tua untuk mengakses beberapa hal, misalkan email dan yang lainnya. Karena kelas rendahnya saya di kelas 4, jadi perlu adanya kerjasama dari orang tua seperti itu, Bu, untuk penjabarannya. Ya, pastinya ada plus dan tantangannya juga di sini. Untuk kegiatan pembelajarannya saya rancang agar siswa bisa ikut serta mencari materi, menggali lebih dalam materi pembelajaran, tidak hanya dari pembelajaran di kelas saja, tetapi bisa mengambil dari sumber-sumber yang lain, biasanya dari YouTube. Nah, untuk menghindari menonton video yang di luar dari konteks, saya akan menyisipkan beberapa link video yang wajib ditonton untuk mengeksplor agar pengetahuan siswa lebih mendalam, seperti itu, Bu. Kalau untuk siswa yang tidak mempunyai HP sendiri, solusinya seperti apa, Pak? Nah, ini kan barangkali ya ada iya, anak-anak dari iya, kami yang tidak mempunyai HP gitu. Iya. Kalau misalkan anak-anak yang sekiranya disupport sama keluarganya yang punya HP, itu sih is okay, no problem. Iya. Tapi untuk anak-anak yang lainnya misalkan yang tidak mempunyai HP sendiri, itu solusinya seperti apa? Di sini kita menyadari yang namanya siswa itu tidak semuanya memegang HP. Terlihat lagi dari keadaan ekonomi mereka. Dan untuk siswa yang tidak memiliki HP, kita nanti akan buatkan materi khusus. Biasanya mungkin sebelum kegiatan online dimulai, paginya itu kita berikan portofolio atau tugas yang harus dikerjakan. Isinya itu nanti akan sama dengan yang ada pada video. Kita berikan bahan bacaan agar siswa itu membaca yang online ataupun yang offline itu sama-sama mendapatkan pembelajaran yang sama dari guru tersebut. Kalau yang di online kan pasti diarahkan untuk link-link tertentu, sedangkan yang offline kita siapkan role model, role model menyesuaikan dengan keadaan atau materi yang akan disampaikan. Ini juga perlu ya balik lagi dengan kerjasama dengan orang tua untuk pengawasan. Tujuan di sini adalah agar siswa lebih berprestasi, tidak hanya dari guru saja. Jadi bisa dari orang tua juga bisa mengarahkan ke hal-hal yang positif. Nah, di sini juga banyak aplikasi yang online untuk belajar mandiri. Di antaranya juga bisa dipakai dengan aplikasi Genius, aplikasi ruang guru, ruang belajar seperti itu. Nah, bukan Genius tapi Zenius ya. Kalau Genius itu maksudnya ke perbankan ada mereknya Genius. Nah, seperti itu. Kendala-kendala lain juga ada beberapa orang tua yang terkendala tentang masalah kuota.
Ya. Itu juga kita perlu memahami dengan keadaan seperti itu. Makanya untuk yang seperti itu mungkin kemungkinan akan disamakan dengan anak yang tidak memiliki HP. Jadi kita siapkan materinya, kita berikan kepada siswa agar siswa bisa lebih belajar lebih maksimal seperti itu. Jadi untuk pembelajaran digital sebenarnya masih ada pertanyaan lagi, Bu? Kalau misal Pak ya, ini kan Pak sendiri anaknya tidak support. Misal anak yang punya HP tapi dia kuotanya tidak support. Nah, apakah seperti itu nanti akan difasilitasi sama pihak sekolah? Misal nih, ada anak yang sudah bawa HP, dia punya nih mobilenya, gadgetnya, tapi di kendala dia tidak punya kuota. Seandainya gitu, apakah nanti ada istilahnya ada jaringan wifi yang digratiskan dari pihak sekolah atau gimana? Itu gimana solusinya seperti itu juga? Kalau anak tersebut sudah memiliki atau sudah memegang secara pribadi HP, mungkin bisa untuk sesekali dibawa ke sekolah dengan artian dikontrol oleh guru dan gurunya tersebut mendownloadkan atau menyimpankan atau mengirimkan video untuk pembelajarannya, kita berikan ke siswa dan didownload. Setelah itu kita berikan kembali kepada siswa. Nah, seperti itu kan jadi siswa juga sudah ada bahan bacaan atau bahan yang harus ditonton. Nah, seperti itu. Istilahnya tidak harus pas anak membawa gadget untuk istilahnya untuk sarana dia untuk istilahnya untuk apa namanya mencari ilmu di kelasnya misalkan dengan tanpa harus apa namanya harus membawa gadget. Kalau misalkan dianya lagi nggak punya kuota jadi itu kendala yang seperti itu treatmentnya sudah dikasih sama gurunya. Kita sudah menyiapkan, mungkin tinggal dibawa dengan izin orang tua, dibawa ke sekolah, kita siapkan materinya, kita kirimkan, kemudian siswa bisa menggunakannya seperti itu. Itu salah satu bentuk digitalisasi pembelajaran. Digitalisasi pembelajaran juga bisa mengeksplor tentang ujian. Ujian kita juga bisa menggunakan sistem online melalui aplikasi Google Form biasanya, agar siswa bisa berlatih di mana saja ataupun dengan kata lain bisa ulangan di mana saja. Mungkin ke arah seperti itu. Kalau bisa pun nanti untuk kegiatan ujian dan yang lainnya kita inginnya bisa mengarahkan ke digitalisasi seperti itu. Ada kelebihan, ada kekurangan pastinya seperti sesuai itu. Mungkin apa sih pengennya pihak sekolah mungkin sesuai dengan apa sih namanya perkembangan zaman. Jadi jangan sampai nanti anak-anak didik kita, maksudnya saya yang sebagai orang tua mungkin anak bisa progresnya itu melaluinya mungkin dari perkembangan zaman itu. Jadi tidak hanya dari textbook mungkin seperti itu ya Pak ya. Iya, seperti itu. Ya sebenarnya sih dari hal-hal seperti itu ya kami selaku orang tua juga ya berterima kasih. Maksudnya akan ada apa sih namanya perubahan mungkin dari anak yang tadinya biasanya hanya lihat buku, referensinya dari buku, tapi ini karena ada alat yang lain atau media yang lain, jadi bisa memfasilitasi anak kita untuk belajar lebih nyaman. Oke. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bapak. Terima kasih. Senang juga sudah membantu Bapak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.